Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wasila. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana 'idan ta'atan wa farhan li ummati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'u bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id, kita berkumpul di sini karena panggilan iman. Semua umat Nabi Muhammad sejak beliau diutus jadi utusan Allah hingga beliau meninggalkan kita, dan kita sekarang sudah ditinggalkan 1400 tahun. Berkat iman yang Allah berikan kepada kita, ada rasa kepatuhan yang selalu menggerakkan seluruh umatnya untuk berkumpul, paling tidak melakukan sholat Id 2 kali dalam setahun, yaitu salat Idul Fitri dan Idul Adha. Kita melakukan ini bukan karena atas dasar tradisi, bukan karena atas kebiasaan nenek moyang. Ini adalah karena mengikuti dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan bagi kita hari raya ini bukan karena memperingati kesedihan atau memperingati kegembiraan, tapi kita melakukan ini karena kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membedakan agama dan tradisi. Kita sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikrarkan diri dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan itu kita terjemahkan dengan bentuk kepatuhan kepada Allah. Jamaah salat Id sekalian, ini Idul Adha. Idul Adha disebut adha, satu akar dengan kata duha. Duha itu adalah cerah, terang. Dan di situ kita juga merayakan sesuatu yang namanya Idul Kurban. Kurban artinya pendekatan kepada Allah. Pendekatan dalam makna menjalankan kepatuhan yang sesuai dengan aturannya. Kita tidak diberikan oleh Allah kesempatan untuk berinovasi dalam ibadah. Bagaimana Allah ajarkan, bagaimana Nabi ajarkan, begitulah kita melaksanakan ibadah. Idul Adha dan berkurban di dalamnya adalah salah satu ibadah mahdah, bukan ibadah ghairu mahdah. Apa bedanya ibadah mahdah dan ghairu mahdah? Ibadah mahdah itu ada aturannya, ada syaratnya, ada waktunya, ada startnya, ada akhirnya. Salat ibadah mahdah, ada startnya, kita lakukan dengan wudu. Wudu itu kita lakukan atas perintah Allah. Kita tidak bisa berinovasi apapun dalam hal wudu. Bagaimana diperintahkan dalam Al-Quran, kita disuruh basuh muka, basuh tangan sampai siku, mengusap kepala, basuh kaki. Kita tidak bisa menambah apapun atau menguranginya. Ini namanya kepatuhan kepada Allah, yang harus kita selalu perbaharui dalam jiwa kita. Kita menjalankan agama ini karena kepatuhan, bukan karena panggilan akal sehat. Karena agama ini ada yang memerintahkannya, ada teks yang diturunkan oleh Allah melalui utusannya untuk kita tiru dan kita jalankan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Inilah makna kepatuhan. Sehingga jangan ada orang berpikir bahwa agama ini adalah bagaimana usulan orang banyak, atau hasil polling orang banyak, atau hasil musyawarah orang banyak. Bukan. Agama ini murni kepatuhan. Ada teks yang harus kita jalankan.
Ada dua teks saja yang Allah titipkan kepada kita, teks Al-Quran dan teks hadis. Dan kita ditantang oleh Allah untuk terus menjalankannya, mengamalkannya, memahaminya. Dan salah satunya hari ini kita melakukan salat Idul Adha. Kita tidak membuat hal-hal yang baru dalam hal ibadah salat Idul Adha ini. Kita tetap melakukannya 2 rakaat karena Nabi Muhammad SAW melakukannya demikian. Dan setelah itu kita berkurban. Kurban ini juga adalah ibadah mahdah. Kita tidak bisa berpikir, Ustaz, karena tujuannya adalah distribusi daging, apa salahnya kalau kita borong saja daging terus kita bagikan pada hari Idul Adha? Ternyata ibadah itu bukan begitu. Oke, mungkin ada orang membeli daging 100 kilo mungkin. Kalau seandainya dia pikir-pikir, aku bayar kurban tahun ini harganya 4 juta rupiah. Kalau aku belikan daging ke supermarket mungkin dapat sekian kilo lebih banyak daripada daging yang aku dapatkan dari kurban. Tapi Anda tidak disebut beribadah. Mungkin Anda bersedekah. Tapi yang disebut dengan ibadah kurban itu sama halnya seperti salat. Salat kita melakukannya sejak takbiratul ihram hingga salam. Itulah salat. Kurban itu kapan waktunya? Jawabannya, kurban itu ibadahnya adalah pada saat menyembelihnya. Disitulah ibadahnya. Pada saat menyembelih itu dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW supaya orang yang berkurban dialah yang menyembelihnya. Tetapi tentu tidak semua orang bisa melakukannya. Maka boleh kita perwakilkan, kita kuasakan kepada orang. Dan kita harus tahu, orang yang mengkuasakan ini tahu diri bahwa dia melakukan ini menyembelih kurban orang, sehingga disebutlah namanya. Ya Allah, inilah kurban dari Syanu bin Syanu, tolong terima. Atau terimalah ini dari Syanu kepada pengorbanan nama seorang ini bin si ini kepadamu. Itulah pernyataan kurban, itulah ibadahnya. Jadi memang kurban itu harus menyembelih hewan ternak hidup. Dan syariah kita pun membatasinya. Tidak semua ternak harus bisa dikurbankan. Syariat membatasinya. Hanya 4 saja. Unta, sapi, dan termasuk kerbau di dalamnya, domba, dan kambing. Walaupun orang banyak suka makan ayam, ayam tak bisa dijadikan kurban. Karena syariahnya tidak mengatakan demikian. Nah, ini yang kita lakukan, kepatuhan. Jadi jangan lupa, kalau kita menjadi muslim, kata kuncinya adalah kepatuhan kepada Allah. Di hari ini, dan hanya dibatasi sampai selesai hari tasyrik saja. Kalau seandainya ada orang lapang lagi rezeki dia setelah sebulan setelah ini, dia mau berkurban, memang tak ada waktunya lagi. Tunggu tahun depan, supaya namanya ibadah kurban. Jadi ini adalah ibadah mahdah. Mudah-mudahan siapa yang berkurban pada tahun ini dan sudah berniat dan sudah menyiapkan kurbannya, ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menurut apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa amal terbaik pada hari ini adalah kurban. Tak ada yang lebih baik dari bahkan jihad fi sabilillah. Kenapa? Karena ini adalah rasa kepatuhan. Sama semua kegiatan-kegiatan ajaran kita ini semua dilandasi atas dasar kepatuhan. Para jamaah haji yang sedang berkumpul di Makkah, mereka sekarang sedang mabit di Mina. Mereka melakukan apa di sana? Kenapa harus repot-repot betul di tempat yang sempit segitu, berkumpul 2 juta lebih orang, jamaah haji dan petugasnya di tempat yang sempit? Kenapa harus dibela-bela, disusah-susahin sampai orang antrinya panjang? Semua itu kita lakukan karena kepatuhan kepada Allah. Tak ada juga, mungkin ada orang berpikir, Ustaz, kenapa nggak kita bikin haji 2 tahun aja sekali supaya antriannya nggak lama? Tidak ada. Ibadah itu memang begitu, karena kepatuhan yang dituju. Sama seperti kurban. Apa yang sampai kepada Allah? Allah berfirman dalam Al-Quran, La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sudah dipotong kurban itu, tumpah darahnya dengan secara halal, maka yang sampai kepada Allah bukan daging dan darahnya. Dagingnya dibagikan kepada hamba-hamba Allah ini. Yang sampai kepada Allah apa? Takwanya. Apa takwa itu? Dia rasa kepatuhannya. Di waktu ini dipanggil dia untuk berkurban, dikorbankannya sebagian uangnya untuk menjalani kepatuhan ini. Hanya itu. Dan itu besar nilainya di sisi Allah. Karena dia tidak mematuhi siapapun kecuali Allah. Dia kalau berkurban harus dirasakan, ini bukan karena orang menyuruh saya. Ini bukan karena lingkungan menyuruh saya. Ini bukan karena saya, orang-orang sudah pada berkurban, aku pun ikut berkurban. Bukan itu. Tapi ada rasa keterpanggilan di hatinya. Bahkan dia harus berkurban apa? Berkurban uang.
Sehingga kata korban itu kita adopsi ke bahasa Indonesia dengan kata korban. Sebenarnya dari bahasa Arab artinya pendekatan, mendekatkan diri kepada Allah. Memang begitulah modelnya. Dan inilah ibadah yang terbilang ibadah paling kuno yang Allah syariatkan kepada umat manusia. Ibadah paling kuno. Sejak dari putra Nabi Adam pun dulu sudah dilakukan ibadah semacam ini, menyembelih ternak. Jadi mudah-mudahan tentu bukan tanpa makna di balik itu. Kalau Allah memerintahkan kita sesuatu, apa tidak ada maksud baik di dalamnya? Ini harus kita rasakan. Kita mematuhi Allah bukan karena kita tahu manfaatnya. Itulah makna kepatuhan. Bukan berarti misalnya ada orang, aku mau patuh kepada Allah setelah aku dapat apa manfaatnya. Kalau tak tahu aku manfaatnya, aku tidak mau menjalankannya. Itu bukan kepatuhan. Kepatuhan itu karena sampai kepada Anda perintahnya, laksanakan. Siapa yang menyuruh Anda? Yang menyuruh Anda bukan presiden. Yang menyuruh Anda bukan ustaz. Yang menyuruh Anda itu bukan orang tua. Yang menyuruh Anda itu bukan masyarakat. Yang menyuruh Anda itu Allah. Yang menciptakan Anda, yang menghidupkan Anda, dan Anda satu saat akan mematikannya, dan nanti dihidupkannya lagi, dan nanti diadilinya Anda di kehidupan setelah mati. Dialah yang menyuruh ini. Akan ditagihnya kita. Kau mau nurut enggak? Kadang orang itu digoda dengan akal sehatnya. Mungkin dipikirnya, apalah gunanya? Kalau lebih bermanfaat duit. Mungkin kalau aku sedekahkan sekarang 5 juta, mungkin orang lebih banyak memanfaatkannya. Ya, itu akalmu. Tapi pada saat ini namanya ibadah itu kurban. Dan bisa juga mungkin itu akal-akalan saja. Karena sebenarnya ada aura tidak patuh di hatinya. Jadi ini dia. Mungkin saja orang berkilah, aku gak berkurban, aku lebih merasa, lebih penting memberikan uang kepada anak yatim, orang miskin. Buktinya dia gak ngasih sebanyak nilai kurban juga. Kalau toh dia kasih, mungkin dia bersedekah pada saat ini senilai 5 juta rupiah ke masjid, ke panti yatim, ke orang miskin, ke kerabatnya yang susah, mungkin mendinglah masih ada nilai sedekahnya. Kadang itu alasan di pikirannya saja. Disinilah harus kita rasakan kepatuhan itu tanpa alasan. Sami'na wa ata'na. Kalau seandainya sedangkan berpikir kita apalah, tapi karena kita yakin pasti kalau Allah perintahkan ada manfaatnya. Betapa tidak besar manfaatnya, karena ibadah kurban ini menggerakkan ekonomi yang besar di masyarakat. Bayangkan orang di Boyolali, di Bali, peternak-peternak sapi yang setahun sekali mereka akan menjual sapinya mungkin. Bayangkan betapa besar manfaatnya buat mereka. Mungkin tagihan uang sekolah, uang kuliah anaknya bisa lunas karena jual sapi tahun ini, musim ini. Belum lagi kalau kita bicara haji. Haji berkumpul 2 juta lebih, 2.500.000 jamaah haji tahun ini. Dan mereka itu mayoritas melakukan haji tamattu'. Dan tamattu' itu wajib motong denda seekor kambing hidup, domba dengan ukuran umur tertentu seperti kurban persis. Dari mana datang kambingnya itu? 2 juta ekor lebih. Siapa yang mendapatkan manfaat dari ibadah kita ini? Ternyata yang mendapatkan ibadahnya bukan umat Islam, tetapi mereka peternak di Australia, di luar negeri, dikirim dengan kapal ke Arab Saudi. Bukan kita yang mengekspor kambingnya ke sana. Dan ternyata ibadah yang kita lakukan sebagai umat Nabi Muhammad ini mendapat barokah buat orang lain juga, bukan cuma buat kita umat Islam. Bayangkan juga berapa banyak biaya catering, beras yang diimpor dari mana ke Arab Saudi itu. Daging-daging tiap hari yang harus dimasak di hotel-hotel itu, yang menjadi makanan jamaah haji yang jutaan itu. Dari mana dagingnya diimpor? Bukan dari negara muslim, tapi dari negara New Zealand, dari negara Brazil. Ayam potongnya juga dari luar negeri. Belum lagi kalau Bapak bicara oleh jamaah hajinya. Lihat made in apa tasbihnya, tasbih digitalnya, mainan-mainannya. Pasti di situ tertulis made in China. Dan barokah buat mereka. Padahal ibadah kita yang punya. Ya, itu menggerakkan ekonomi. Itu baru aspek dunianya. Bukan itu yang kita tuju sih sebenarnya. Tapi kalaupun kita mengambil manfaat atas itu, nggak dosa juga. Jadi bayangkan, kadang kita ini hanya digoda oleh pikiran saja. Harus tahu dulu maslahatnya supaya aku mau patuh kepada Allah. Enggak. Kita harus patuh kepada Allah, mau tahu atau tidak tahu kita manfaatnya. Begitu kita lakukan kepada seluruh amal. Perintah sholat 5 waktu. Jangan lagi ada di antara umat Nabi Muhammad tidak sholat. Please.
Jangan lagi ada orang meninggalkan sholat. Sholat itu kewajiban, bukti kepatuhan kita setiap hari. Ini kita lakukan setahun sekali. Tapi sholat 5 waktu itu setiap hari. Enggak boleh kita tidak patuh. Karena kita menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bukan orang tuamu yang menyuruh kau sholat. Bukan gurumu, bukan ustadzmu, bukan kepala negaramu. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan. Sholatlah, jangan tidak sholat. Lakukan kepatuhan itu karena kita adalah hamba Allah dan Allah majikan kita. Disuruhnya A, kita lakukan A. Disuruhnya B, dilarangnya, maka kita jangan melanggar. Inilah yang harus kita camkan setiap saat, diulang-ulang terus dalam setiap khutbah. Bertakwalah, bertakwalah, bertakwalah. Dan bertakwa itu adalah menjalankan kepatuhan kepada Allah. Disuruh dilaksanakan. Takwa itu adalah takut. Dan takut apanya? Takut hukuman Allah. Takut hukuman Allah. Karena membayangkan hukuman Allah itu maha dahsyat, maka kita menjadi ringan menjalankan kepatuhan itu. Karena ada rasa takut itu, maka kita menjadi tidak berani melawan larangan Allah itu. Inilah yang harus kita renungkan baik-baik sebagai umat Nabi Muhammad. Inilah kepatuhan. Jadi ingat, jangan kita tergoda dengan pikiran-pikiran orang. Berislam itu kan ajarannya yang penting kan kebaikan. Sebenarnya agama itu semua sama saja. Yang kan semua agama mengajarkan kebaikan. Mungkin ada orang berpikir begitu dan banyak di medsos pembicara-pembicara seperti itu seakan-akan agama itu adalah kebaikan saja. Tak, kita beda. Umat Nabi Muhammad itu agama itulah kepatuhan. Kepatuhan kata kuncinya. Gak mungkin kita ganti ibadah ini dengan nilai kebaikan yang lain. Lalu kita bilang kita ganti saja ibadah sholat dengan kegiatan gerakan-gerakan yang bermanfaat seperti yoga misalnya. Tidak bisa Pak. Inilah kepatuhan namanya. Jadi tapi ingat, dalam kepatuhan itu pasti kebaikannya kembali kepada hambanya, bukan kepada Allah. Allah nggak membutuhkan apapun kepada hambanya. Kalau Allah menyuruh sesuatu, seandainya kata hadis kudusi, seandainya semua hamba ini durhaka kepada Allah semua, nggak akan mengurangi kemuliaan Allah. Jadi jangan kita kira merasa penting betul kita nih bagi Allah. Nggak ada apa-apanya kita nih. Berapalah kita dibanding seluruh penduduk bumi ini? Berapa besarlah kita dibanding angkasa raya nih? Tak seberapa kita. Mungkin kalau kita sebanding tunga atau bahkan lebih kecil dari virus kali kalau dilihat dari angkasa. Nggak ada artinya kita nih sama Allah. Ya kalau toh kita melakukan kepatuhan kan akan kembali kepada kita juga, bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah pertama ini. Ada satu khutbah lagi sebagai pelengkap syarat khutbah Idul Adha. Barakallahu li wa lakum fi ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatu wastaghfirunahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah sekalian, yang terpenting lagi dalam ibadah kurban ini adalah ada yang harus kita lakukan, yaitu meniru sunnah Nabi Muhammad SAW. Salah satu kebiasaan Rasulullah adalah bagi orang yang tidak berkurban maka membiasakan diri itu bersedekah setelah sholat Idul Adha. Bersedekahlah, karena itu ajaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian kebetulan ada hikmah yang besar juga bagi kita umat Islam di Indonesia ini, karena perbedaan hari, perbedaan kalender itu sehingga menjadi panjang hari libur. Maka silahkan manfaatkan hari-hari kesempatan yang lapang ini juga berziarah kepada saudara-saudara yang sudah lama tidak dikunjungi, karena menengok saudara yang sudah lama tidak dikunjungi itu juga bernilai ibadah, ada kebesaran pahala di sana. Jamaah sekalian, tentu menguatkan kembali, mengingatkan kembali bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW menjalankan ini ibadah kurban tentunya mengambil inspirasi juga dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu Abul Anbiya, Nabi Ibrahim itu induknya, eyangnya para nabi, dan dari dia juga Allah titipkan ajaran ini sampai akhirnya ke Nabi Muhammad SAW ajaran itu, dan kita sebagai para pengikutnya ada pelajaran besar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Banyak pelajaran tapi tidak mungkin kita bicarakan seluruhnya, tapi yang terpenting diantaranya adalah perhatian orang tua kepada anaknya. Setiap kita yang menjadi orang tua,
Kita dititipkan oleh Allah generasi baru. Kalau Allah anugerahkan kita anak, maka tujuan kita punya anak itu bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk bangga-banggaan. Tapi adanya anak itu adalah untuk kita bangun menjadi generasi yang terbaik. Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah anugerahkan kepadanya 2 putra, Ismail dan Ishak, dan kedua-duanya diuji oleh Allah. Bahkan ia sangat menginginkannya, dan karena peristiwa Allah menagih Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya sebagai kurban kepada Allah, sebagai bentuk pendekatan persembahan kepada Allah. Dan Nabi Ibrahim karena rasa kepatuhannya, lagi-lagi kepatuhannya, bukan akal sehatnya yang bekerja duluan. Mungkin kalau seandainya ajaran itu murni akal sehat, Nabi Ibrahim sudah menolak itu. Dari mana ada ceritanya ayah menyembelih anak? Tapi karena ajaran itu bukan asalnya dasar akal sehat, tapi asalnya kepatuhan. Jelas itu dari Allah, dia laksanakan. Mungkin kalau seandainya dituri akal sehat, ini gak masuk akal nih ajaran. Masa pula orang tua disuruh menyembelih anaknya? Tapi memang ajaran itu bukan akal sehat murni, tapi ada poin kepatuhan di situ. Nah, inilah pelajaran yang besar. Nah, Nabi Ibrahim mendidik anaknya dan mendoakan anaknya untuk menjadi orang yang saleh, yang meneruskan iman ini. Jangan sampai di anaknya ini meninggal dalam keadaan kufur. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Begitu juga diwariskan kepada cucunya Nabi Yakub, Nabi dari Ishak, kepada cucu-cucunya dari Nabi Ismail. Dihidupkan ajaran itu di keluarga, sehingga setiap orang tua kita ini yang sudah jadi orang tua, ingat peran kita itu adalah meneruskan generasi, menciptakan generasi yang baik. Itulah ibadah kita sebagai para orang tua yang dianugerahi oleh Allah anak. Tugas kita mendidiknya, arahkan dia kepada pendidikan yang benar, ajarkan dia ajaran Allah yang baik, ingatkan dia kalau dia salah. Jangan kita biarkan anak ini dia biasa sudah dewasa, itu urusan dia sendirilah. Jangan kita berpikir urusan diri sendiri. Urusan diri sendiri itu nanti setelah mati. Di pengadilan Allah betul, sendiri-sendiri kita dihadiri oleh Allah. Tapi ketika di dunia ini enggak. Kita ditagih oleh Allah untuk memberikan peran. Lakukan sekarang, perhatikan orang. Kalau dia melenceng dari ajaran Allah, ingatkan. Istrinya, anaknya, atau suaminya diingatkan oleh istrinya, sama juga. Maka tugas kita ini untuk sama-sama selamat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman sekalian, hati-hati, jaga diri kalian dan keluarga kalian jangan sampai masuk api neraka. Bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah wahai orang-orang yang beriman pengikut Nabi Muhammad. Inilah perintah yang selalu diingatkan dalam setiap khutbah. Bertakwalah, takutlah kepada Allah. Bayangkan nasib kita setelah mati, dan itulah tujuan kita yang tertinggi, bahwa kita selamat dalam hidup ini, pulang ke akhirat dan divonis selamat dari api neraka di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama aminkan doa ini untuk kebaikan kita semua. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa duhana wa qurbanana. Allahumma taqabbal minna manasikana. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yaum. Allahumma inna nas'aluka ma wa'adaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi lana wa annana qad amalna manasikana fi hadzal yaum. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-iman wa nas'aluka al-islam wa nas'aluka al-qabul 'inda Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwan wal hisab. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.